akhirnya ya semenjak itu jadi tambah stres kan. Aku sampai ngutuki diri sendiri saat pas itu. Benar-benar aku ngerasa kenapa sih Tuhan ciptakan aku seperti ini gitu. Akhirnya nyari di marketplace dulu, terus nemu akhirnya ada obat diet dok di sana. Saya habis 2 botol pas itu. Nah, Oke. obatnya itu katanya sih buat nahan lapar, dia nggak lapar kan. Terima kasih buat semua teman-teman sudah menonton. Hari ini kedatangan seorang tamu istimewa, Kevin Wijaya. Tapi biarkan Kevin aja yang memperkenalkan diri. Mungkin silakan Kevin. Jadi perkenalkan, nama saya Kevin Wijaya, umur 24 tahun. Saya seorang mahasiswa di salah satu perguruan tinggi di Surabaya. Tinggi badan saya 184. Untuk saat ini berat badan saya stabil di angka 75 sampai 76 kilo. Dulu sebelum perjuangan diet ini, berat saya sekitar 115 sampai 117-an. Oh Gitu. wow, pernah sampai 115, 117 kilo ya? Iya, pernah. Oke, terus sekarang turun sampai 75, 76, berarti turun hampir 40 kiloan ya berarti ya? Iya, syukur ya turun 40 kilo itu. Oke, that's a lot. Oke, ini sekarang kita tahun 2020. Kevin berada di Iya. berat 75, 76. 115, 117 kilonya itu tahun berapa kira-kira? Itu dulu tahunnya 2019, jadi 1 tahun yang lalu. Itu Oke. tepatnya tanggal 4 Maret, Oh, masih ingat ya itu saya tanggalnya? ngecek, iya, Oke, oke, oke. saya tulis itu beratnya 115 kilo. Dan Mhm. itu pernah saya catat, itu benar-benar awal mulai dari diet itu, 115. Setelah Ya, itu Kevin berhasil menurunkannya sampai sekarang ini udah bulan Agustus ya kita ya. Satu iya setengah Agustus. tahun ya? Enggak ya, Heeh. 1 tahun setengah hampir lah ya. Ya, 1 tahun setengah. Hampir 1 tahun setengah, Kevin berhasil menurunkan sampai 40 kilogram. Good job, keren Ya, banget sih. Karena dari ceritanya Kevin makasih. juga yang kirim ke DM saya juga, dan dari cerita Ya, Kevin, saya cukup tertarik karena saya merasa bahwa cerita Kevin bisa menginspirasi banyak teman-teman, terutama teman-teman yang sedang bersekolah sekarang, sedang berkuliah. Kevin tadi belum bilang, Kevin kuliahnya sekarang semester berapa? saya semester 3 saat ini. Oh, oke, oke. Pasti ada sesuatu yang membuat Kevin ingin menurunkan berat badan. Mungkin kita mulai dari cerita itu dulu. Jadi saya tuh dulu sebenarnya berat badannya ideal. Dulu pas SMP itu terakhir paling berat 84 kilo. Tapi pas itu karena saya pindah SMA, pas SMA itu pindah sampai 2 kali. Dulu SMA ada pindah 2 kali, oke. ada permasalahan sama teman. Habis gitu semenjak itu ya saya merasakan kayak gejala-gejala depresi gitu. Mhm. Akhirnya saya jadi muales banget buat olahraga. Bahkan saat di sekolah itu hampir sering saya bolos untuk pelajaran olahraga itu. Karena dulu juga sering sakit-sakitan juga kan. Nah, Itu selama SMA ya? ya sama SMA. Mhm, Sempat mhm, depresi itu, mhm, dulu itu makanan saya cuma gorengan dan gorengan tiap hari. mhm, Jadi pagi hari makannya nasi goreng. Terus di kantin pas istirahat SMA, itu mhm, makan 2 nasi bungkus, terus ada kayak gorengan-gorengan. mhm, Terus pas mhm. pulang sekolahnya juga nyemil gorengan lagi, beli sampai banyak dulu sekresek. Habis gitu Oke. malamnya kan udah mama masakin makanan di rumah. Aha. Tapi ya, aduh aku males, aku pengen makan ya, akhirnya beli nasi goreng sampai 2 bungkus, sampai beli martabak juga. Nah, itu dilakukan sampai 3 bulan kayaknya. Jadi itu setiap hari dok seperti itu, Mhm. akhirnya lama-kelamaan ada guru saya yang nyadar, dia bilang, loh, Kevin perasaan dulu pas masuk SMA nggak segemuk ini, kok sekarang gemuk banget, padahal baru 3 bulan perasaan makan apa gitu. Oh, ini SMA kelas 1? Iya, kelas Oke. 1. Oke, heeh. Terus SMA kelas 2-nya pindah SMA. Semenjak SMA kelas 2 itu jadi benar-benar nambah berat badan banyak banget gara-gara makan gorengan terus setiap hari. Oh, Apalagi pola kan makannya nggak berubah sama sekali ya? Dari SMA 1, SMA 2 itu pola makannya nggak berubah ya? Sama seperti yang iya, tadi Kevin cerita itu ya? jadi makannya gorengan terus, jadi buah sayur tuh benar-benar nggak makan sama sekali. Dulu nasi itu Hmm. sampai kali makan bisa 2 Mhm. piring nasi. Apalagi kalau makanannya Oke. enak kayak nasi goreng apa, itu 3 bungkus malah 3 piring gitu. Itu dulu. Oh. Jadi SMP kan 89 kilo paling beratnya. Oke, heeh. Terus pas SMA kelas 11, Mhm, aku beranikan diri buat nimbang. mhm. Ternyata lah kok naik jadi 106 kilo gitu.
Nah, tapi karena di saat itu saya juga ngerasa kayak bodo amat sama diri sendiri, Mhm. jadi ya udah keep enjoy makan terus gak peduli omongan orang lain sih. Padahal Jadi sebenarnya banyak yang ngomong berarti ya ke Kevin ya, untuk ya, nurunin berat badan, kamu gemuk gitu-gitu banyak ya berarti? heeh. Jadi pas setelah lulus SMA itu, Dok, Mhm. itu kan saya nimbang, itu beratnya 117 malah dulu. Nah, yang bikin saya pingin diet ini ada dua hal. Yang pertama itu, ya karena bulian lah. Pernah Mhm. dulu ada tetangga saya kan, yang nggak pernah sama sekali datang ke rumah saya. Pas saya tiduran di lantai itu, dia kan masuk kan. Mhm. Habis itu saya itu dibilang, "Ya ampun Kevin kok gemuk banget kayak gini?" gitu. "Kok bisa?" gitu. "Apa makannya nggak dijaga apa gimana?" Di saat itu tuh saya ngerasa bener-bener Dok, sakit hati banget. Mhm. Mhm. Pas itu tuh tiba-tiba kepikiran saya tuh kayak, ya maaf kayak, hewan di kebun binatang gitu, dikata-katain gitu, kan aku juga ngerasa nggak enak, "Ih Oke, gendut heeh. banget, gila kok bisa kayak gini, dulu nggak kayak gini," gitu. Oke, Itu oke. akhirnya sakit hati banget sih. Pernah pas ke pesta keluarga sih dulu, Mhm. ada pesta perkawinan, saya ke sana terus akhirnya keluarga itu pada bilang, "Kok Kevin gendut banget, gemuk banget sekarang, apa makannya nggak dijaga atau gimana?" gitu. "Kok Mhm. jelek banget," sampai pokoknya nge-body shaming banget gitu. Oke. Akhirnya ya semenjak itu jadi tambah stres kan, aku sampai ngutuki diri sendiri saat pas itu. Bener-bener aku ngerasa, kenapa sih Tuhan ciptakan aku seperti ini gitu. Nah, terus juga pas itu untuk kondisi fisik sendiri pas gemuk itu, dulu kan suka duduk di lantai, itu mau berdiri tuh susah. Jalan sedikit bentar gitu, itu udah keringetan, ngos-ngosan. Jadi sampai dulu teman aja bilang kan pas jalan-jalan sama saya di mall itu, Ya, heeh. dia bilang, "Ih, baru jalan 5 menit udah capek gitu, udah keringetan, ngos-ngosan." Iya. Jadi dulu saya nggak bisa jalan lama-lama. Terus juga kalau kemana-mana dulu saya nggak pede, jadi selalu pakai jaket, itu pun ke rumah keluarga, saudara lain, atau ke mall, atau kemana pun, itu benar-benar nggak mau lepas jaket, ya kan malu kan sama bentuk badan diri sendiri. Yang paling parah itu sakit sih. Jadi dulu sebulan sekali itu selalu kena gejala tipes kayak demam, muntaber, terus Sebulan sekali? iya, sebulan sekali. Bahkan Oke. bisa seminggu sekali selalu sakit itu. Demam itu pasti. Setelah dari buli-bulian itu dan juga kondisi fisik itu, saya itu merasa sampai kapan mau kayak gini terus. Apalagi yang dari bulian orang lain itu benar-benar nusuk banget sih di hati. Pasti, Nah, saya yakin. Mhm. iya, pas itu akhirnya saya nggak nyari ilmu-ilmu dia dulu. Yang penting pas itu saya ada dana, ada uang, saya pengen obat diet yang benar-benar bisa nurunin berat badan dulu itu. Pingin cepat Akhirnya istilahnya ya? iya, Mhm. dengan cepat gitu. Akhirnya nyari di marketplace dulu, terus nemu akhirnya ada obat diet, Dok, di sana. Mhm. Mhm. Saya habis 2 botol pas itu. Nah, Oke. obatnya itu katanya sih buat nahan lapar, dia nggak lapar kan. Mhm. Tapi pola makannya itu dijaga. Jadi pagi itu makan ubi rebus sama telur, terus siang harinya itu makan nasi sama tapi porsinya dikurangin. Oh, ini diajarin sama yang jual pil diet itu? Iya, diajarin gitu. Terus Oke. malamnya cuma boleh makan buah sayur doang. Oh, Habis gitu oke. wajib jogging 3 kali seminggu. Nah, dulu selama 2 bulan sih kayak gitu. Seminggu pertama itu kan 115 kilo kan beratnya. Mhm. Seminggu kemudian langsung turun 5 kilo, cepet banget itu dulu. Itu Oke. seneng banget dulu. Mhm. Mhm. Habis gitu lanjut di bulan kedua kan 2 bulan pakai obat ini. Mhm. Mhm. Terus di bulan kemudian itu lagi santai, iseng-iseng saya cari kan tentang diet gitu di YouTube, Mhm. pengen Mhm. belajar. Mhm. Nah, ternyata dari situ saya tahu kalau yang turunin berat badan itu defisit kalori, bukan dari obat ini. Baru kayak Akhirnya, ting sadar bahwa oh iya, bukan pilnya itu sebenarnya, tapi karena eh, ngerubah pola makannya itu ya ternyata ya. iya karena pola makan itu. Jadi saya kayak, ya ampun uangku habis segini banyak. Tapi tapi Kalau saya boleh tahu berapa akhirnya banyak? terus-terusan. Harganya berapa? Harga pil dietnya itu? Itu satu botol harganya 300. Saya Satu udah habis botol 300. 2 botol. Oh, 600.000 ya berarti ya? Ya, satu botolnya bisa buat 1 bulan dulu itu. Kan pertama 8 kilo turun, habis Heeh. gitu turunnya seminggu kadang 3 kilo, kadang 2 Oke. kilo juga. Nah, Mhm. pas itu kan saya belajar dari YouTube, katanya kalau pas
awal-awal obesitas kan yang turun kan berat air, Iya, benar, heeh. bukan benar-benar berat lemaknya. Jadi Mhm, pas itu saya di YouTube itu belajar ya dari defisit kalori, dari makro, mhm dari mhm, ilmu olahraga. mhm Terus mhm, akhirnya saya lepas itu obat dietnya. mhm, Akhirnya belajar diet sendiri, defisit kalori, terus pola makannya juga agak dirubah. Nah, mhm mhm. dulu itu kan Quaker Oats itu kan makanan wajib kan pas saya sakit. Oke, Akhirnya, saya jadiin Quaker Oats itu buat makanan wajib pagi. Soalnya saya belajar katanya, ada seratnya, ada proteinnya, terus bagus buat, sure, bagus, jantung mhm. kalau nggak salah. Sampai saat ini juga masih makan Quaker Oats terus ya berarti ya? Iya, makanan wajib tiap pagi. 2 Oke. butir telur pagi. Semenjak itu mencoba membiasakan makan buah sayur sih. Dan sampai sekarang juga suka gitu. Malah satu hari kalau nggak makan buah sayur itu kayak aneh. Jadi bener-bener harus makan, kayak menikmati gitu. Padahal dulu Mhm. kan pas obesitas tuh bener-bener anti banget loh Sama sama buah, sama sayur-sayuran ya. heeh, Sebenarnya ada satu hal kecil yang tadi saya lihat Kevin bilang, bahwa di awal-awal banget sebenarnya, Kevin sampai takut ya mau nimbang berat badan ya berarti ya? iya, heeh, Merasa bener, takut buat nimbang berat badan, jadi iya, memberanikan diri untuk nimbang berat badan. Saya nggak tahu sih, karena saya sendiri nggak pernah ada di fase itu sebenarnya. Tapi mungkin saya yakin teman-teman lain yang lagi nonton sekarang, mereka pasti memiliki perasaan seperti ini juga. Kemungkinan besar ada banyak orang juga yang takut untuk nimbang. Jadi takut untuk mengetahui hal yang sebenarnya, kenyataan pahitnya itu takut sebenarnya. Jadi ya udahlah iya, makan aja lah, nggak apa-apa lah kita takut. Karena kalau begitu kita nimbang berat badan, begitu kita cek lab, kita dihadapkan dengan kenyataannya. Kamu gendut, berat badanmu berlebih. Nah, kita tuh kadang mungkin ada di fase yang kita tidak mau menerima hal tersebut. Terus Kevin juga di awal sempat dibully. Pada saat itu mungkin terasa seperti bully ya, mungkin sampai sekarang juga istilahnya hal-hal seperti itu pasti membekas. Saya juga pada saat itu, ketika ada teman yang ngomong kayak, "Ah, nggak guna lah kamu kayak gini, buat apa sih kamu, diet-diet dan sebagainya." Itu membekas di hati saya. Pada saat itu mungkin lebih keras, tapi pada saat sekarang saya melihat itu sebagai hadiah juga sebenarnya, sebagai cambuk juga. Bayangin kalau misalnya tetangga Kevin pada saat itu tidak masuk dan tidak mengomentari Kevin, atau keluarga-keluarga juga nggak mengomentari Kevin, mungkin sampai sekarang Kevin nggak berubah juga, ada kemungkinan kan iya, heeh, seperti itu kan. Mungkin kebanyakan nonton ini mungkin teman-teman yang anak sekolah mungkin, terus mungkin lagi gendut-gendutnya juga, bully-bulian atau ejekan-ejekan orang-orang itu gunakan sebagai cambuk, tunjukkan kepada mereka bahwa kamu sudah bisa gitu loh. Kayak Kevin sekarang udah kurus nih, udah lebih fit badannya. Dari iya. fotonya saya lihat, komentar dari orang-orang yang dulu bilang itu gimana sekarang? Ada, jadi kayaknya 2 minggu kemarin, itu tetangga saya kan datang lagi. Mhm Terus dia bilang, "Wih gila Kevin kok bisa kurus banget kayak gini sekarang, makannya apa, olahraganya apa," gitu. mhm "Kok mhm. bisa sih?" gitu. Mhm mhm. Jadi, ya kayak good looking gitulah Iya iya istilahnya. iya Itu iya. ya seneng sih dibilang kayak gitu. Dari keluarga sih kemarin juga muji, kemarin, Januari itu sempat kumpul keluarga lagi. Oh oke, Terus heeh. semua keluarga tuh bilang, "Loh kok bisa Kevin kurusan sampai banyak kayak gini? Dulu bener-bener gomuk pol, Mhm mhm beratnya mhm. sampai berapa, sampai baju itu dulu tuh kan buedil banget kan aku, 4 Iya, XL kayaknya. Ketemuan sama keluarga itu pakai baju SL, jadi kan kayak slim fit gitu loh. Jadi oke. ya dipuji gitu, kok bisa kayak gitu, makannya apa, atau olahraganya apa gitu. Ya sebenarnya seneng sih, itu kayak Mhm. sebuah reward buat saya sendiri gitu. Dulunya itu mungkin dilihat sebagai sesuatu yang jelek, yang negatif, Heeh, tapi sekarang bisa kita lihat sebagai sesuatu yang positif. Saya yakin pasti ada teman-teman lainnya atau ya keluarganya atau tetangganya yang lihat, "Wah, Kevin aja bisa nih, berarti saya juga seharusnya bisa," gitu loh, untuk menurunkan berat badan dan lain sebagainya. Dengan cara yang tepat ya tentunya ya. Walaupun Kevin awalnya mungkin agak-agak salah jalur sedikit ya, pakai pil diet, tapi iya, akhirnya berhasil kembali lagi ke, ya istilahnya jalur yang lebih baik lah istilahnya. Nah, ke jalur yang lebih baik ini tadi Kevin bilang belajarnya dengan menghitung kalori dan lain sebagainya. Sampai sekarang masih menghitung kalori, nimbang-nimbang dan lain sebagainya atau sulit. gimana? Iya, kalau dulu awal-awal memang sulit. Dulu Mhm. mulai hitung kalori itu kan semenjak lepas dari pil diet itu. Mhm mhm. Dulu tuh awalnya ngerasa, ya ampun mau makan keripik Mhm. kentang satu aja harus dihitung. Misal keripik kentang 5 gram, kalori berapa gitu. Iya iya Dulu iya. tuh kayak ya kayak kayak ngerasa nyiksa banget gitu. Mhm. Terus untuk olahraganya, awal-awal diet itu olahraganya dulu jogging sih. Tapi karena kan nggak terlalu suka juga. Oke. Jogging, misal kayak kardio-kardio gitu, apalagi yang hit kardio,